Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang struktur organ perseroan terbatas, gitu ya. Setelah kemudian kemarin kita bicara tentang legalisasi, terus kemudian akuisisi, ya, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas apa saja organ yang ada di dalam perseroan terbatas. Ini organ perseroan. Satu organ perseroan itu ditentukan oleh tujuan persero yang bersifat komersial, yaitu memperoleh keuntungan finansial. Organ perseroan itu terdiri dari 3 status. Yang pertama RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, organ yang punya segala wewenang, ya, yang tak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar. Yang berikutnya adalah direksi, ya, organ yang melakukan pengurusan perseroan. Dan yang terakhir adalah komisaris, organ yang bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan, memberi nasihat kepada direksi, dan lain sebagainya. Nah, isi dari rapat umum pemegang saham, yang pertama menentukan direksi dan pengangkatan komisaris. Yang kedua, memberhentikan direksi dan komisaris. Yang ketiga, menetapkan besar gaji direksi dan komisaris. Yang berikutnya adalah mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian memutuskan rencana dan penambahan pengurangan saham perusahaan, juga menentukan kebijakan perusahaan, dan mengumumkan pembagian laba atau dividen. Itu isi dari rapat umum pemegang saham. Larangan bagi RUU-PS. 1. RUU-PS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum, ya, ketentuan dalam anggaran dasar. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUU-PS asal memenuhi syarat untuk itu. Yang kedua, RUU-PS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan stakeholder seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, ya, masyarakat sekitar, dan sebagainya. RUU-PS juga tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris. Ya, hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dan RUU-PS, gitu ya. Nah, penyelenggaraan RUU-PS ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah susunan acara sebagaimana yang ada di dalam pasal 75 Undang-Undang PT. Terus kemudian tempat pelaksanaan RUU-PS tahun, dan RUU-PS luar biasa. Ya. Terus kemudian penyelenggaraan RUU-PS, peranan pengadilan dalam penyelenggaraan RUU-PS, gitu ya, pemanggilan RUU-PS, terus kemudian hak pemegang saham dalam RUU-PS, quorum, ya, dalam RUU-PS. Nah, hal ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 89 dan Undang-Undang PT. Misalkan quorumnya pembubaran 3/4 atau 1/10 dari persero, terus kemudian perubahan anggaran dasar 2/3 jumlahnya, terus kemudian penambahan atau pengurangan modal 3/4. Tempat pelaksanaan RUU-PS pasal 76 ayat 1 sampai 6, ya, RUU-PS diadakan di tempat kedudukan persero. RUU-PS juga dapat diadakan dimanapun juga sepanjang tempat itu masih wilayah Republik Indonesia. Perseroan terbuka, RUU-PS diadakan di tempat kedudukan bursa, ya, di mana perseroan dicatatkan di wilayah Republik Indonesia. Terus kemudian di mana tempat persero melakukan kegiatan usaha, itu juga dapat dijadikan tempat pelaksanaan RUU-PS, ya. RUU-PS dilaksanakan bertatap muka secara langsung. RUU-PS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi atau videokonferensi. RUU-PS tahunan dan RUU-PS luar biasa. RUU-PS tahunan adalah rapat umum pemegang saham yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun. Dilakukan paling lambat dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku, ya. RUU-PS luar biasa juga dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan, yaitu terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam lingkup RUU-PS tahunan. Salah satu masalah yang segera diselesaikan dan memerlukan keputusan RUU-PS luar biasa adalah pengangkatan atau penunjukan salah seorang anggota direksi
atau penunjukan salah seorang anggota direksi karena anggota direksi yang lama meninggal dunia. Ini biasanya RUPS luar biasa digelar. Penyelenggara RUPS adalah wewenang direksi ya. Terus kemudian juga pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilaksanakan atas permintaan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 atau lebih ya, dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Yang kedua, penyelenggara RUPS juga dapat dilaksanakan atas permintaan Dewan Komisaris dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut. Ini penyelenggara. Nah, pemanggilan RUPS yang pertama direksi, komisaris, pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS. Yang berikutnya adalah bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS itu dilakukan wajib didahului dengan pengumuman. Jadi diumumkan terlebih dahulu ya. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada direksi untuk penambahan acara dalam RUPS nanti. Nah, peranan pengadilan dalam penyelenggaraan RUPS biasanya satu, pemegang saham dapat meminta kepada direksi untuk diselenggarakan RUPS. Yang kedua, apabila permohonan tersebut ditolak, pemohon dapat meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan RUPS. Yang ketiga, penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut memuat juga ketentuan mengenai bentuk RUPS, acara, sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan, quorum, dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar. Hak pemegang saham dalam RUPS. Yang pertama, ketentuan mengenai hak ini tidak berlaku bagi pemegang saham dan saham tanpa suara. Pemegang saham, ya, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Yang ketiga, anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa, ya, pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak pemegang saham untuk memberikan suara dalam RUPS. Jadi anggota direksi, komisaris, dan karyawan dilarang ya untuk kemudian menjadi kuasa dalam RUPS. Quorum dalam RUPS ini satu, quorum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat. Yang kedua, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip majority rule dan minority protection. Terus kemudian ada prinsip perlekatan antara saham dan hak suara, prinsip quorum minimal, dan prinsip voting. Nah, dilihat dari besar kecilnya persyaratan suatu quorum, quorum RUPS dapat dibagi 4 kategori. Yang pertama adalah quorum mutlak, yaitu 100%, quorum mayoritas super 2/3 dari jumlah pemegang saham, terus kemudian quorum mayoritas simple 1/2, dan kemudian quorum non mayoritas kurang dari 1/2 ya. Nah, voting dalam praktek dikenal dengan dua macam ya dalam RUPS itu. Yang pertama adalah voting mayoritas dan voting minoritas. Yang kedua, direksi perseroan ya, direksi diangkat RUPS untuk melakukan pengurusan perseroan. Direksi juga bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. RUPS dapat menggugat ke pengadilan negeri ya direksi yang karena kesalahannya merugikan perseroan. Kemudian direksi juga wajib minta persetujuan RUPS untuk menjaminkan kekayaan PT ya. RUPS dan komisaris dapat memberhentikan direksi dengan menyebut alasan-alasannya. Ini apa yang menjadi kewenangan dari direksi. Nah, hubungan dan hukum dan tugas dengan peradilan. Direksi mewakili badan hukum di luar atau di muka pengadilan umum atau arbitrase. Direksi juga mewakili badan hukum dalam penyelidikan oleh kepolisian dan kejaksaan dalam hal badan hukum itu melakukan pelanggaran hukum. Direksi juga mewakili badan hukum dalam pembuatan akta di muka notaris atau penunjukan advokat untuk menangani perkara yang berkaitan dengan persero. Nah, hubungan hukum dan tugas dalam bisnis. Direksi mewakili badan hukum dalam hubungan bisnis dengan perusahaan lain. Biasanya satu, pengadaan kontrak joint venture ya,
Kemudian pemasaran produk dalam negeri, kerjasama keagenan dengan perusahaan sejenis di wilayah tertentu, penyertaan modal dalam kemitraan dan perdagangan internasional dengan perusahaan di negara lain. Ini berkaitan dengan hubungan hukum dan tugas dalam bisnis. Yang ketiga, komisaris perseroan. Ya. Komisaris ini diangkat oleh RUU-PS. Komisaris itu bertugas untuk mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi serta membentuk komite audit. Komisaris juga wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas kepentingan dan usaha perseroan bila perseroan itu tidak ada direksi. Kemudian pemegang saham dapat menggugat ke pengadilan negeri komisaris yang karena kesalahannya merugikan perseroan. Nah, RUU-PS juga dapat memberhentikan komisaris dengan menyebutkan apa yang menjadi alasannya. Selain itu juga komisaris berwenang untuk memberhentikan sementara anggota direksi apabila direksi bertindak bertentangan dengan anggaran dasar, PT, dan undang-undang yang berlaku. Yang diangkat menjadi komisaris, yang pertama adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, ya, cakap dalam hukum. Yang kedua, tidak pernah dinyatakan pilot, ya. Yang ketiga, tidak menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan itu dinyatakan pilot. Yang keempat adalah orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Nah, hubungan badan hukum satu dua arah hubungan badan hukum. Yang pertama adalah hubungan eksternal dengan pihak ketiga, hubungan internal antar organ. Ya. Yang kedua arah hubungan badan hukum membentuk jaringan sistem kerja yang timbal balik, ya, secara sinergi untuk mencapai tujuan badan hukum secara efektif. Ada 3 jenis hubungan eksternal, hubungan badan hukum dengan instansi pemerintah dan badan lainnya. Terus kemudian hubungan badan hukum dengan lembaga-lembaga peradilan. Yang ketiga adalah hubungan badan hukum dengan pihak ketiga dalam kegiatan usaha atau bisnis. Nah, instansi pemerintah dan badan lain. Yang pertama, direksi mewakili badan hukum dalam hubungan dengan instansi pemerintah. Contohnya, pendaftaran badan hukum, ya, permohonan SIOP dan TDUV, terus kemudian pembayaran pajak dan kontribusi, permohonan surat-surat, ya. Yang kedua, hubungan dengan badan lain, joint venture, ya, kerjasama kemitraan, terus kemudian penelitian dan pengembangan usaha, terus hubungan dengan badan lain yaitu Kamar Dagang Industri. Ya. Nah, hubungan badan hukum dengan lembaga peradilan, direksi mewakili badan hukum di luar atau di muka peradilan umum dan arbitrase. Direksi juga mewakili badan hukum dalam penyelidikan kepolisian, ya, sebagaimana tadi yang sudah dibahas. Kemudian direksi juga mewakili pembuatan akta di muka notaris ataupun penunjukan advokat. Ini juga tadi sudah kita bahas, ya. Dan itu rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.